Jumpa lagi bareng WeQuotes. Di perjumpaan kita kali ini saya akan membagikan video tentang profil Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, pendakwah yang penuh kontroversial. Sugi Nur Raharja yang juga dikenal sebagai pendakwah Gus Nur kerap memberikan kritik dan saran kepada Presiden Joko Widodo. Menurut sumber Gus Nur, pemerintahan Jokowi sedang sibuk dengan kebohongan dan korupsi. Gus Nur sebelumnya sempat punya masalah dengan NU, Banser, dan Ansor yang diserang dan viral karena hinaan tersebut. Gus Nur dan teman-temannya adalah contohnya, dia berseru, "Banser, seragammu Banser, hatimu iblis." Bersamaan dengan itu ia menambahkan, lihat kebobrokan dalam NU, Ansor, dan Banser. Banser itu sakit, NU itu juga sakit. Sejak saat itu, nama Gus Nur semakin populer di kalangan masyarakat. Agar tidak penasaran dengan sosok Gus Nur, langsung saja lihat profil Gus Nur sebagai berikut. Latar belakang Gus Nur. Sugi Nur Raharja atau dikenal juga dengan nama Gus Nur lahir pada tanggal 11 Februari 1974 di Desa Banten. Gus Nur pindah ke Bantul, Yogyakarta di rumah kediaman ibunya, ketika dia berumur 2 tahun. Setelah itu, Gus Nur melakukan perjalanan ke sebuah tempat bernama Gempeng di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gus Nur terkenal sebagai penulis dan pendakwah. Karena banyaknya video viral yang memasukkannya ke dunia maya, itu menjadi dikenal dan terkenal. Gus Nur mengkritik berbagai masalah, meski ada yang kontroversial. Kritikan itulah yang diperdebatkan masyarakat umum ketika dakwah Gus Nur di tempat umum. Kontroversi Gus Nur. Sugi Nur Raharja atau lebih sering disapa dengan nama Gus Nur merupakan sosok yang cukup terkenal dan sering menjadi headline di media sosial. Gus Nur ditetapkan pada tanggal 12 September 2018 sebagai tersangka dalam kasus yang mencemarkan nama baik Banser, NU dan Ansor. Gus Nur juga melakukan pencemaran nama di media sosial. Di Polrestabes Surabaya saat itu, Gus Nur didampingi oleh kuasa hukumnya dan sejumlah pendukung FPI. Selanjutnya, pada 27 September 2018, Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ketua Umum DPP FPI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, kasus Gus Nur hanyalah salah satu contoh bagaimana pemerintah melakukan kejahatan terhadap ulama yang menyebabkan Indonesia dalam keadaan darurat bagi ulama. Kemudian, pada 13 September 2020, saat bersafari di Lampung, kasus Syekh Ali Jaber juga dikecam keras oleh Gus Nur. Gus Nur berpendapat pelaku penusukan itu dilakukan oleh pemuda yang bernama Alvin Andrian yang bermental PKI. Gus Nur juga kerap menampilkan dugaan sementara kalau si pelaku menderita gangguan jiwa yang berusia 24 tahun. Pasalnya, kasus yang menimpa ulama diketahui pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, tidak sekali ini saja. Gus Nur juga kerap meminta polisi untuk tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh orang tua Alvin, dan menahan diri untuk tidak melontarkan pernyataan-pernyataan lain yang akan membuat umat Islam semakin marah. Gus Nur pun meminta aparat serta umat untuk membela ulama. Karena dirinya percaya bahwa suatu negara akan damai sejahtera bila pemerintah dapat melindungi para ulama. Ucapan Gus Nur yang dianggap hina NU hingga berujung laporan polisi. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dilaporkan ke polisi setelah mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama, NU. Gus Nur mengibaratkan NU itu bus yang ditumpangi kaum liberal, maverick, dan penggemar dangdutan. Inilah contoh ucapan Gus Nur sebagai berikut. Dengan mengatakan bahwa NU sopirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Menurut kami ini telah mencemarkan nama Nahdlatul Ulama, dan juga dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Sebelum saya mendapat hidayah, saya nggak paham apa itu NU kultural,
apa itu NU struktural. Yang saya tahu, saya NU, mbah saya NU, itu saja. Pokoknya NU, gitu aja. Dan itulah pemahaman Nahdliyin pada umumnya. Tapi setelah rezim ini lahir, 180 derajat berubah. Saya ibaratkan NU itu sekarang bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka-bukaan aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang saya kenal itu nggak ada sekarang ini. Bisa jadi kernetnya Abu Jandal, bisa jadi kernetnya Gus Yakut, dan sopirnya Kah Agil Siraj. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem, PKI numplek di situ. Matamu picek, cangkemmu suek, iblis, laknatullah. Nah itulah profil dari seorang pendakwah yang sangat kontroversial. Dengan ucapan seorang pendakwah seperti itu, saya juga merasa heran, kok masih ada saja yang senang dan menjadi pengikutnya. Dengan ini saya cuma bisa menyarankan, agar kita lebih cerdas dalam memilih guru untuk kita jadikan teladan dan panutan yang baik. Dan semoga kita tidak disesatkan dan dijaga selalu dalam bersikap, amin. Cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.